Yang pertama yaitu freight forwarding. PT Perkasa Lintas Arta adalah perusahaan yang berdiri pada 1 September 2007 yang menyediakan layanan pengiriman door-to-door melalui darat, laut, dan juga udara dengan konsep one-stop service. Kemudian, proses pengiriman ekspor ini dimulai dari pengumpulan dokumen yaitu invoice dan packing list, pemilihan shipping line, dan menginput data ke sistem melalui CEISA 4.0, penerbitan SPPB, pengiriman barang ke pelabuhan, dan penerbitan Bill of Lading. Untuk alur pengiriman barang impor ini dimulai dengan kelengkapan dokumen seperti PIB, invoice, packing list, dan juga manifest yang kemudian nantinya diinput ke sistem untuk diverifikasi oleh Bea Cukai. Setelah verifikasi, lalu diterbitkan SPPB dan barang dikirim ke tujuan. Adapun dokumen penting dalam proses ekspor yaitu mencakup PEB, invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, dan juga nota pelayanan ekspor. Sedangkan untuk impor itu terdiri dari PIB, manifest, bill of lading, invoice, dan juga packing list. Selanjutnya yaitu transportasi. Nah, perusahaan menggunakan moda transportasi laut yang dilanjutkan darat serta multimoda sesuai dengan kebutuhan. Untuk rute nantinya akan ditentukan manual bersama dengan mitra tracking dengan mempertimbangkan cuaca, kendaraan, dan juga pelabuhan. Untuk seluruh proses kepabeanan ditangani oleh tim khusus melalui sistem CEISA 4.0, sistem otomatis yang terintegrasi untuk memastikan kelancaran dan juga efisiensi. Dokumen kepabeanan ini diselesaikan maksimal dalam 3 hari kerja untuk memastikan proses ekspor dan impor berjalan cepat dan juga tepat waktu. Adapun untuk transportasi, pengiriman dilakukan secara multimoda dari laut ke darat, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jenis kargo. Sementara untuk rute pengangkutan, pengaturan dilakukan secara manual dengan koordinasi langsung bersama mitra tracking yang terpercaya. Nah, semua langkah ini dirancang untuk mendukung kelancaran logistik dengan standar pelayanan tinggi dan juga waktu yang efisien. Yang pertama, barang siap ekspor. Barang diproses dan dikemas di gudang perusahaan FTZ Batam. Barang yang akan diekspor diproses dan dikemas di dalam gudang perusahaan yang berada di kawasan FTZ Batam dan barang sudah dalam kondisi siap prima, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, pengajuan dokumen PPFTZ 02. Ajukan dokumen ke Bea Cukai via sistem CEISA 4.0 dengan perusahaan mengajukan dokumen PPFTZ 02 sebagai izin pengeluaran barang dari kawasan FTZ. Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui sistem CEISA 4.0 milik Bea Cukai. Yang ketiga, pemeriksaan Bea Cukai. Verifikasi dokumen bisa disertai pemeriksaan fisik dalam keadaan tertentu. Setelah pengajuan, petugas Bea Cukai akan memverifikasi dokumen. Jika diperlukan, misalnya barang beresiko tinggi atau tidak lazim, akan dilakukan pemeriksaan fisik barang. Yang keempat, SPPB terbit. SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang diterbitkan. Jika semua dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, maka Bea Cukai akan menerbitkan SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang sebagai izin resmi untuk mengeluarkan barang dari kawasan FTZ. Yang kelima, pengiriman ke pelabuhan. Barang diangkut menuju pelabuhan muat, misalnya Batu Ampar. Barang yang telah mendapatkan SPPB diangkut menggunakan truk atau moda transportasi lainnya ke pelabuhan muat. Di Batam, pelabuhan yang umum digunakan adalah Pelabuhan Batu Ampar. 6. Pemuatan dan pengiriman. Barang dimuat ke kapal untuk tujuan ekspor. Setibanya di pelabuhan, barang akan dimuat ke atas kapal ekspor dengan kren atau alat muat lainnya. Setelah proses pemuatan selesai, kapal berlayar menuju negara tujuan. Yang ketujuh, PEB dan NPE. Ajukan PEB via sistem nasional, lalu dapatkan NPE sebagai bukti ekspor. Perusahaan mengajukan PEB atau pemberitahuan ekspor barang melalui sistem nasional. Setelah PEB disetujui, akan diterbitkan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor yang menjadi bukti resmi bahwa ekspor telah dilakukan. Barang tiba di Batam. Barang dari luar negeri tiba di Pelabuhan Batam, misalnya Batu Ampar. Barang ini masih berada di dalam status belum bisa dikeluarkan hingga izin resmi diberikan. Pengajuan PPFTZ 01. Ajukan dokumen PPFTZ 01 secara online melalui CEISA 4.0.
Perusahaan penerima barang harus mengajukan dokumen PPFTZ 01 secara online melalui sistem CESA 4.0. Verifikasi bea cukai. Pemeriksaan dokumen bisa disertai pemeriksaan fisik barang apabila diperlukan. Setelah diajukan, bea cukai akan memverifikasi dokumen. Dalam beberapa kasus, mereka juga bisa melakukan pemeriksaan fisik barang, terutama jika ada ketidaksesuaian atau risiko tertentu. SPPB diterbitkan. Setelah disetujui, terbit surat persetujuan pengeluaran barang. Jika dokumen dan barang dinyatakan sesuai, maka Bea Cukai akan menerbitkan SPPB. Dokumen ini adalah izin resmi untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Pengeluaran barang. Barang mulai dikeluarkan dari pelabuhan dan diantar ke gudang perusahaan. Dengan adanya SPPB, barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dan diangkut menuju gudang perusahaan di kawasan FTZ. Barang masuk ke gudang PT. Barang masuk dan tercatat dalam sistem inventory FTZ perusahaan. Setibanya di gudang, barang akan diterima, diperiksa kembali, dan dicatat dalam sistem inventory FTZ perusahaan. Pada tahap ini, barang sudah sah berada di dalam sistem logistik kawasan bebas. Pengiriman barang lintas negara bukan hanya soal kontainer dan kapal. Di baliknya ada lapisan prosedur administratif yang menjamin kelancaran, keamanan, dan legalitas barang sampai tujuan. Setiap dokumen punya peran vital, mulai dari bukti transaksi hingga pelaporan ke otoritas kepabeanan. Berikut adalah dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam sebuah proses pengiriman. Yang pertama adalah commercial invoice dan packing list, yang berfungsi sebagai dasar penilaian pabean dan rincian barang. Yang kedua adalah bill of lading, yang menjadi bukti kepemilikan barang dan kontrak pengangkutan. Selanjutnya ada SPPB, PIB, dan PEB, yang digunakan dalam proses pengeluaran barang, serta pelaporan ke Bea Cukai melalui sistem seperti CESA. Lalu yang terakhir ada PPFTZ 01, yang digunakan untuk wilayah khusus seperti Free Trade Zone atau zona perdagangan bebas, dan Inward Manifest yang menjadi daftar muatan wajib. Optimasi pengiriman. Dalam proyek yang besar, biaya pengiriman bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Oleh karena itu, kami mencoba menekan biaya ini dengan menggunakan beberapa model transportasi matematis, seperti Northwest Corner atau NWC, Least Cost Method, Vogel's Approximation Method, and MODI Method. Model-model ini membantu kami menghitung alokasi barang yang paling efisien dari gudang ke pelabuhan. Masalah utama yang kami temukan di lapangan adalah kemacetan di pelabuhan, tarif pengiriman yang masih ditentukan secara manual, banyaknya barang yang tertahan di bea cukai, dan tingginya tingkat persaingan dalam tender proyek besar. Semua hal ini membuat proses pengiriman tidak hanya lambat, tapi juga mahal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami melakukan simulasi pengiriman dari 3 gudang ke 3 pelabuhan. Simulasi ini kami gunakan untuk menghitung alokasi pengiriman dan biaya total yang dikeluarkan jika menggunakan metode transportasi tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan yang paling efektif adalah menggunakan metode FAM untuk alokasi awal, lalu dimaksimalkan dengan metode MODI. Kombinasi ini terbukti mampu memberikan hasil biaya terendah dengan efisiensi tertinggi. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan agar perusahaan mulai menerapkan sistem pengiriman berbasis data. Ini tidak hanya membantu menghemat biaya, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan.